Ya berarti kalau begitu kita punya R sama dengan 3/2 atau halo teman-teman, selamat datang di channel Ardimatika. Baiklah teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas ya soal-soal TKA, Saintek Matematika untuk persiapan teman-teman menghadapi UTBK tahun 2021. Ya, barangkali soalnya nggak terlalu banyak ya akan dibahas ya, agar durasinya nggak terlalu panjang biar teman-teman nggak bosan juga nonton ya. Namun seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan soalnya, teman-teman boleh ditekan dulu tombol subscribe-nya ya untuk teman-teman yang baru bergabung agar tidak ketinggalan video-video berikutnya dari Ardimatika. Nah, jika sudah, yuk langsung saja kita bahas soal yang pertama. Ya, soal pertama, diketahui barisan geometri UN gitu ya dengan U2 tambah 1 adalah rata-rata dari U1 dan U3. Kemudian jika U1 sama dengan 8, maka 4 suku pertama yang mungkin adalah, oke. Ya, kalau barisan geometri ya kan apa namanya? Rumusnya kan UN sama dengan A R pangkat N kurang 1 gitu ya. R-nya rasio kan saja. Oke. Ya berarti kalau begitu kita punya U1 sama dengan 8 ya. Kemudian ya berarti U1 itu berarti A ya. A sama dengan 8 gitu. Kemudian U2 tambah 1 adalah rata-rata dari U1 dan U3 ya, berarti artinya U2 tambah 1 gitu ya, U2 tambah 1 itu sama dengan U1 ditambah U3 dibagi 2 dong ya rata-ratanya, atau U1 ditambah U3 itu sama dengan 2 kali U2 ditambah 1 ya enggak, atau kalau kita kalikan nih berarti 2U2 ditambah 2 gitu ya sama dengan U1 tambah U3. Oke. Nah, U1 nya kan 8 ya. Ya udah, ini sama dengan 8 gitu ya. 8 ditambah yang ini U3 berarti kan, atau kita tulis ini deh. U1 sama dengan 8 gitu ya. U2 berarti sama dengan 8R ya. R ya benar. Kalau U3 nya berarti 8 R pangkat 2 gitu ya. Kemudian U4 nya sama dengan 8 R pangkat 3. Nah, yang ini kita punya U1 nya 8, oke. U3 nya ini ya 8 R pangkat 2. 8 R pangkat 2, kemudian 2U2 ya, U2 nya kita punya 8R kan. Berarti 2 kali 8R ya ditambah 2 gitu ya. Ini kalau misalnya kita gabungin semua nih, berarti 8R kuadrat, yang ini 16R ya, dikurangi 16R, yang ini 8 ya, ditambah 8 dikurang 2, 6 ya. Nah, gitu. Nah, ini bisa nggak kita bagi berapa ya? Kita bagi 2 deh, coba. Kita bagi 2 nih, ini kan sama dengan 0 ya. Kita bagi 2, berarti kedua ruas bagi 2, berarti ini jadi 4R kuadrat dikurangi 8R ditambah 3 ya, ini. Nah, berarti R-nya berapa ya? Berarti R-nya kita bisa difaktorkan ya. Ini 0 sama dengan, bisa nggak difaktorkan ya? Ya, berarti 2R ya, 2R kali 2R, kemudian 3, oke. 31 min 6 min 2 ya, benar ya, min, oke. Ya berarti kalau begitu kita punya R sama dengan 3/2 atau apa? Atau R-nya sama dengan 1/2 ya. Oke. Nah, kalau R-nya 1/2 ya berarti barisannya kita punya apa? Kalau R-nya sama dengan 1/2 ya berarti barisannya kita punya 8 ya enggak? Kemudian 8 kali setengah ya berarti 4 ya, kali setengah berarti 2 ya, kali setengahnya berarti 1. Nah, ini kan ditanyakan 4 suku pertama ya, maka jumlahnya ini berapa ya, berarti maka jumlahnya berapa, maka jumlahnya sama dengan 8 tambah 4 ditambah 2 tambah 1 ya. Berapa nih? 12 tambah 2, 4 tambah 1, 15 ya. Ada nggak? Ya ada ya, jawabannya yang A. Tapi bagaimana kalau
R-nya 3/2 ya, berarti kalau R-nya 3/2 berarti 8 ya enggak, kemudian 8 kali 3/2 ya berarti 12 ya, kemudian 12 kali 3/2 berarti berapa tuh, 12, 18 ya, kemudian kali 3/2 lagi berarti 27 ya enggak. Nah ini kan udah 8 tambah 12 20 ya, 20 20 38 berapa ini, 65 ya. Nah ini kemungkinannya yang salah satunya 15, yang satunya 65, tapi karena ada pilihannya ada yang 15 maka jawabannya ini ya, yang A. Oke, saya ya lanjut lagi ke soal berikutnya. Ya, soal berikutnya, Ari dan Ira merupakan anggota dari satu kelompok yang terdiri dari 9 orang. Nah, banyaknya cara membuat barisan dengan syarat Ari dan Ira tidak berdampingan adalah ya kalau teman-teman mendapatkan soal seperti ini ya, ini kan kita diminta untuk banyaknya cara membuat barisan, tapi si Ari dan Ira ini nggak boleh berdampingan. Ya tentu idenya adalah kita cari dulu, kalau maksudnya membuat barisan secara bebas gitu ya. Kalau secara bebas ya berarti kan mudah aja ya, karena ada 9 orang ya berarti ada 9 faktorial cara gitu kan. Oke. Nah, sekarang kalau kemudian kalau Ari dan Iranya selalu berdampingan gitu loh. Kalau Ari dan Ira selalu berdampingan berarti ya kita anggap si Ari dan Ira ini satu kesatuan gitu ya teman-teman ya. Satu kesatuan. Jadi yang tadinya ada 9 orang tapi si Ari dan Ira kita anggap satu ya berarti jadinya sisa 8 dong ya. Jadi 8 istilahnya 8 orang gitu ya, karena Ari dan Ira kita anggap satu. Ya berarti yang ini ya, Ari dan Ira berdampingan ya. Dan Ira berdampingan. Ya berarti ada 8 faktorial ya, ada 8 faktorial. Nah ini baru satu, maksudnya kalau kalau Ari Ira gitu ya. Tapi kan yang Ari dan Ira ini cara berdampingannya ada 2 cara dong ya. Yang satunya Ari mungkin di kiri, Ira di kanan. Yang satunya lagi Ira di kiri, Ari di kanan gitu ya. Ya berarti kalau begitu ini kali 2 lagi gitu. Ya enggak? Oke. Berarti banyaknya cara membuat barisan dengan syarat Ari dan Ira selalu berdampingan ini ada 2 kali 8 faktorial gitu ya. Nah berarti banyaknya cara agar Ari dan Ira tidak berdampingan ya berarti tinggal dikurangin aja dong ya. Agar tidak berdampingan, Ari dan Ira tidak berdampingan ya. Berdampingan berarti ya tinggal kurangin dong ya, 9 faktorial dikurangi 2 kali 8 faktorial gitu ya. Nah yang 9 faktorial ini kan bisa kita tulis 9 kali 8 faktorial ya nggak teman-teman, dikurangi 2 kali 8 faktorial. Nah ini mudah nih ya, anggap saja 8 faktorial ini sebuah variabel nih teman-teman, misalnya X gitu ya, atau apa gitu ya, kotak atau apalah ya. 8 faktorial misalnya X gitu, berarti kan ini sama dengan 9X dikurangi 2X gitu ya. Nah berarti sama dengan apa, 9 kurang 2 tuh 7, X nya kita balikin lagi ke 8 faktorial. Jadi jawabannya yang 7 kali 8 faktorial itu A ya. Oke, gampang ya. Yuk kita lihat lagi soal berikutnya. Ya, soal berikutnya ini mengenai lingkaran ya, persamaan lingkaran. Jika panjang jari-jari lingkaran yang ini adalah 2 ya, ini berturut-turut, lingkaran yang pertama 2, lingkaran kedua jari-jarinya akar 10, yang ditanyakan nilai C. Oke, kita punya jari-jari nih di sini. Ingat bahwa kalau kita punya persamaan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ya, ditambah BY ditambah C sama dengan 0, maka jari-jarinya apa? Jari-jarinya adalah akar dari 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurang C ya. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan lingkaran yang pertama, yaitu yang ini. Ya.
Berarti yang menjadi A apa? Ya, berarti yang menjadi A-nya maksudnya ya. Ya berarti A juga gitu ya. Kemudian yang menjadi B, yang menjadi B-nya yang ini kan 2A kan. Ya enggak? Bisa dipahami enggak? Jadi yang ini kan bentuknya perhatikan ya. X kuadrat, Y kuadrat, AX. Ya, berarti yang A yang ini ya A yang ini juga gitu lah ya. Ditambah BY ditambah 2AY ya berarti yang B-nya ini adalah 2A ini gitu. Oke. Ditambah C. Oke, sama ya. Nah, ini. Ya berarti kalau begitu di lingkaran pertama ini R-nya adalah apa? R-nya adalah ini kita kasih R1 aja ya. R1 akar dari 1/4 ya. 1/4 A-nya ya A ya. A kuadrat ditambah 1/4 B-nya adalah 2A ya. Berarti 2A kuadrat gitu ya. Dikurangi C. Nah, R-nya yang pertama adalah ini kan 2 ya. Ya berarti ini sama dengan 2 nih. 2 gitu ya, sama dengan akar dari 1/4 A kuadrat ya. Yang ini 1/4 ya, kemudian 2 kuadrat kan 4 ya enggak, 1/4 dikali 4 kan 1 ya, berarti sisanya A kuadrat aja dikurangi C gitu ya. Atau misalnya kalau kita kuadratkan kedua ruas, ini kan 2 kuadrat kan 4 ya, 4 ini sama dengan akarnya hilang, berarti 1/4 A kuadrat ditambah A kuadrat dikurangi C gitu ya. Atau apa, atau 4 sama dengan 1/4 tambah 1 ya 5/4 ya, 5/4 A kuadrat dikurangi C. Nah, ini kita simpan dulu deh, kita kasih nama persamaan 1 ya. Kemudian yang ini lingkaran kedua ya, berarti lingkaran kedua berarti kita punya A-nya mana? Ya A-nya ya A juga dong ya, A juga gitu. Kemudian kalau B-nya ya B-nya yang ini kan 3A. Oke. Nah, sama nih kayak gini. Berarti R apa namanya? R2 ya. Kita kasih nama R2 aja. R2 sama dengan akar 1/4 A kuadrat ya. Ditambah 1/4 ya B-nya kan 3A ya. 3A kuadrat dikurangi C. Oke. Nah, ini sama dengan ya sama ya. Ini sama dengan akar 1/4 A kuadrat. Yang ini kan 9 ya. 3 kuadrat kan 9, berarti ditambah 9/4 A kuadrat dikurangi C. Nah, jari-jari yang kedua kan akar 10 ya. Ya enggak? Akar 10. Akar 10. Oke. Nah, ini kalau kita kuadratkan kedua ruas ya akarnya hilang ya. Berarti ini sama dengan 10 sama dengan 1/4 tambah 9/4, 10/4 ya. 10/4 A kuadrat dikurangi C. Nah, ini kita kasih nama persamaan 2. Nah, yang ditanyakan kan nilai C teman-teman ya. Tanyakan nilai C, berarti dari persamaan 1 dan 2 ini kita bisa lakukan eliminasi dong ya. Ya enggak? Kita bisa lakukan eliminasi. Nah, coba, oh ya, kalau persamaan 1 kita kali 2 deh ya. Kita kali 2 misalnya kedua ruas, berarti kan dapatnya 8 sama dengan 10/4 A kuadrat dikurangi 2C gitu ya. Ini kita kasih nama persamaan 3 deh. Nah, sekarang kita jumlah apa namanya? Ya, kurangkan ya. Kurangkan persamaan 3 dan 2. Kita kurangkan di sini mana ya? Ini deh. Kurangkan 3 dan 2 ya. Jadi kita mempunyai apa? Kita mempunyai 10/4 A kuadrat dikurang 2C sama dengan 8. Kemudian yang ini kita punya 10/4 A kuadrat dikurang C sama dengan 10 ya. Kalau misalnya ini kita kurangkan, kita peroleh apa? Min 2 ya. Yang ini habis ya, 10/4 kurang 10/4 habis. Kemudian min 2C min 2C dikurangi C, min C ya, berarti sama dengan 2 kita.
Ya, jadi nilai C-nya adalah 2 gitu ya. Maka jawabannya adalah yang B ya. Oke. Bisa ya? Ya, baiklah teman-teman, itulah tadi ya pembahasan beberapa soal TKA Saintek Matematika untuk persiapan teman-teman yang akan mengikuti UTBK tahun 2021. Ya, mudah-mudahan pembahasan soal ini bisa menambah pemahaman teman-teman ya, sehingga nanti ketika UTBK bisa mengerjakan dengan baik. Oke, jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.